Selamat datang di video pembelajaran matematika, mata kuliah Matematika Diskrit bersama saya, Dwi Aryani Vinda Yuniarti. Kali ini kita akan belajar induksi matematika kuat. Selamat belajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dwi Aryani Vinda Yuniarti, dalam video pembelajaran matematika mata kuliah Matematika Diskrit. Kali ini kita akan mempelajari atau belajar bersama terkait dengan induksi matematika kuat. Sebelumnya, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar terkait prinsip induksi matematika sederhana, dan juga yang dirampatkan. Sekarang kita belajar induksi matematika kuat. Apa saja yang akan saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kedua brainstorming, ketiga kita masuk ke materi, keempat kita ke latihan soal, dan yang terakhir adalah ke tugas pertemuan kita yang ke-8. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang saya harapkan dapat dicapai adalah yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan prinsip induksi matematika kuat dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, mahasiswa mampu membuktikan suatu pernyataan dengan prinsip induksi matematika kuat. Nah, di sini kita ada sedikit video ya terkait salah satu penerapan dari induksi matematika kuat. Kita coba dengarkan. Di sini itu ada seperti lagi ya, tapi ini adalah mesin ATM. Nah, di mana dari mesin ATM kita memasukkan sebuah kartu ATM gitu kan. Lah, kemudian dia bisa mengeluarkan uang. Apakah itu serta-merta kita masukkan terus langsung keluar uang? Enggak seperti itu. Tapi ada cara kerjanya. Lah, cara kerjanya itu banyak aturannya. Ada beberapa aturan yang tidak hanya dapat harus, kalau kemarin kan kita belajar induksi matematika yang sederhana dan dirampatkan kan hanya langkah induksi atau basis induksi atau kemudian langkah induksi, cuma 2 langkah aja kan. Lah kalau ini harus benar-benar semua langkahnya gitu. Jadi memang benar-benar setelah ini bagaimana harus jadi baru bisa kita simpulkan semuanya gitu. Di situ salah satu adalah bagaimana cara kerja mesin ATM itu diterapkan pada salah satu cara kerja mesin ATM. Kalau hanya ini, kalau seperti kemarin kan balok kan, sudah selesai. Kalau ini, kalau satu yang kedua itu jatuh semua. Itu balok kemarin, sekarang ada aturannya semuanya gitu. One tray is left empty for deposits. When you drop in a check or money with an envelope, it goes into a bin and is manually sorted later. Some ATMs, like this one, can take deposits without an envelope. It's able to hand count bills. This also allows the machine to refill itself. For withdrawals, vacuum-driven suction cups grab one bill at a time and feed it out through a roller system. Ya, semuanya itu menerapkan induksi matematika. Dalam hal ini adalah induksi matematika kuat. This machine is a very careful counter. As each bill squeezes through these rollers, sensors calculate the width of the paper, about the thickness of a coat of paint. Any thicker, benar-benar setiap langkah itu ada aturannya. Any thinner, the bill's worn or fake. Either way, the sensors catch it, and the bills get sent to a reject bin. That's likely what's happening when you hear a pause in the machine's counting. The dispenser slot hands over your cash. Your bank's computer records the deal, and then tells the machine to return your card and give you a receipt.
Nah, seperti itu ya. Jadi ini salah satu penerapan induksi matematika kuat. Tidak hanya satu dua aturan saja, tapi ada beberapa aturan yang harus benar-benar dilalui ketika kita akan membuktikan sesuatu atau menginginkan sesuatu dalam hal ini. Jadi tadi dari kita masukkan kartu ATM sampai membacanya, kemudian kita menginputkan nominal berapa yang ingin kita ambil, sampai nanti mesin mencoba mengaksesnya, kemudian nanti mesin mencoba apa namanya, men-scan uangnya, apakah ini gimana? Itu kan pasti tadi ada semacam ini kan aturannya kan bisa bisa sampai ketebalan itunya pun diperhitungkan seperti itu. Sampai kemudian sampai menyodorkan uang dan kemudian menghitung ada buktinya. Ini sudah diambil segini tinggal segini. Itu semuanya ada aturannya. Ini salah satu penerapan dari induksi matematika kuat. Sebenarnya uh, selain ini ya di mesin ATM nih, kalau di sini sebutkan kan sebelumnya yang hanya membuktikan P1 benar, maka induksi matematika kuat haruslah benar-benar untuk P1, PN+1, PN+2 dan seterusnya sampai PK. Selain itu juga harus membuktikan benar untuk PK+1. Ini seperti ini. Ya enggak? Gitu. Lah, uh, sebenarnya bukan hanya mesin ATM saja, yang lebih simpel juga kalau kita lihat di puzzle. Nah, bisa lihat puzzle. Ketika kita akan menyusun suatu puzzle gambar ya. Kalau tadi kan kalau balok satu mempengaruhi yang lainnya kan. Tapi kita harus membuktikan apakah ini benar untuk sini, ini benar untuk sini gitu kan. Itu kan kita harus membuktikan bukan hanya satu langkah saja kan, tapi kita harus membuktikan beberapa langkah. Dalam hal ini kalau di induksi matematika kuat dinyatakan sebagai P1, PN+1, PN+2, sampai dengan PK, dan selain itu juga ada PK+1. Oke, sama halnya seperti dengan langkah induksi matematika pada umumnya, karena ini termasuk eh, induksi matematika juga ya. Di sini ada basis induksi ya. Kalau biasanya kan di sini P1 benar ya enggak dan P0 benar, di sini kita harus buktikan bahwa PN benar. Ketika kita buktikan PN benar ya, ini adalah batas bawah sama saja ya. Berarti kita harus membuktikan PN+1 itu juga benar. PN+2 juga benar. PN+3 juga benar sampai dengan PK benar. Lah, kalau sudah K, di sini kan untuk K lebih dari sama dengan N. Maka gunakan untuk membuktikan PK+1 juga benar. Seperti itu. Contohnya ya, misalnya gini. Bilangan bulat positif disebut prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut habis dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa setiap bilangan bulat positif n kali n lebih dari sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Buktikan dengan prinsip induksi kuat di sini. Jadi soal ini bisa kita kerjakan dengan prinsip induksi kuat. Misalnya gini, basis induksinya ya. Kan kita tahu bilangan prima terkecil itu adalah 2. Berarti di sini n itu sama dengan 2. Maka 2 sendiri adalah bilangan prima dan di sini 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu buah bilangan prima yaitu dirinya sendiri. Oke, paham ya? Satu dengan bilangan prima yaitu dirinya sendiri gitu. Nah, terus langkah induksinya, misalkan bahwa bilangan 2, 3, dan seterusnya sampai N dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima adalah benar. Ini adalah hipotesis induksinya di sini ya. Berarti kita perlu menunjukkan bahwa N+1 itu juga dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Ada dua kemungkinan nilai di sini. Kalau N+1 di sini ya, di sini jika N+1 sendiri adalah bilangan prima, maka jelas ia dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima. Jika N+1 bukan bilangan prima, maka terdapat bilangan bulat positif A yang dapat membagi habis N+1 tanpa sisa. Dengan kata lain, kalau N+1 dibagi A, maka
dia harus sama dengan B. Ya nggak? Paham nggak? Jadi kalau dia bilangan prima, kalau dia eh, bilangan prima, maka kalau N plus 1 dibagi dengan A, itu kan harusnya tanpa sisa. Nah, tapi kalau dia bilangan prima, berarti kan N plus 1 dibagi A itu harusnya ada sisa. Katakanlah sisanya di sini adalah B. Berarti bisa kita nyatakan bahwa N plus 1 itu sama dengan AB. Dalam hal ini, 2 ya, berarti kalau kita logika, kalau tadi N plus 1 dibagi A itu sama dengan B ya, kita tahu A itu kan tadi kan berarti kalau bilang prima terkecil itu kan 2. Berarti A itu kan lebih dari 2 kan, lebih dari sama dengan 2 dan otomatis karena dibagi A itu sama dengan B di sini ya, berarti B-nya itu kan harus lebih dari sama dengan A. Ya enggak? Terus di sini kurang dari sama dengan N. Menurut hipotesis induksi, A dan B dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima. Ini berarti N plus 1 jelas dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Karena N plus 1 itu sama dengan AB. Karena langkah 1 dan 2 sudah ditunjukkan benar ya, di sini jelas benar ya. Kan hipotesis induksi kalau A dan B dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima, ini berarti N plus 1 di sini jelas dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Karena N plus 1 sama dengan AB. N plus 1 itu sama dengan AB kan di sini kan? Ya enggak? Karena langkah 1 dan 2 itu dapat ditunjukkan benar, maka terbukti bahwa bilangan bulat positif N lebih dari sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Gitu. Semoga paham sih. Semoga apa yang saya sampaikan pahamin dari contohnya. Nah, terus yang kedua nih, ada lagi yang contoh kedua ya, misalnya ya. Teka-teki susun potongan gambar atau jigsaw puzzle terdiri dari sejumlah potongan atau bagian gambar berikut. Dua atau lebih potongan dapat disatukan untuk membentuk potongan yang lebih besar kan, seperti yang tadi saya katakan. Lebih tepatnya kita gunakan istilah blok bagi satu potongan gambar. Blok-blok dengan batas yang cocok dapat disatukan membentuk blok lain yang lebih besar. Akhirnya, jika semua potongan telah disatukan menjadi satu buah blok, teka-teki susun gambar itu dikatakan telah dipecahkan. Menggabungkan dua buah blok dengan batas yang cocok dihitung sebagai satu langkah. Gunakan prinsip induksi kuat untuk membuktikan bahwa untuk suatu teka-teki susun gambar dengan N potongan selalu diperlukan N satu langkah untuk memecahkan teka-teki itu. Jadi paham nggak? Jadi kalau misalnya ada susun gambar dengan N potongan, jadi ada sebuah N potongan ya. Ini selalu diperlukan N-1 langkah untuk memecahkan teka-teki itu. Jelas dong? Ya nggak? Kalau ada N-1, otomatis dikurangin 1. Biar bisa lagi. Biar bisa lagi. Biar bisa lagi gitu kan. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Dan terus-terusan gitu. Harus harus saling ini apa namanya ketika ini sudah terpenuhi harus memenuhi satunya lagi gitu dan seterusnya. Nah di sini misal penyelesaiannya ya basis induksinya untuk teka-teki susun gambar dengan satu potongan tidak diperlukan langkah apa-apa untuk memecahkan teka-teki tersebut. Nah langkah induksinya misalkan pernyataan bahwa teka-teki dengan N potongan, katakanlah N-nya itu adalah 1, 2, 3 sampai dengan K, diperlukan sejumlah N-1 langkah untuk memecahkan teka-teki adalah benar, ya hipotesis induksinya, berarti kita harus membuktikan untuk N plus 1 potongan diperlukan N langkah. Bagilah N plus 1 potongan menjadi dua buah blok, min 1 dengan N1 potongan dan satu lagi dengan N dua potongan. Ini satu ya, bukan min 1. Jadi, kalau N1 dan N2 kita gabungkan, jumlahkan, maka dia akan N plus 1 potongan. Untuk langkah terakhir memecahkan teka-teki ini, dua buah blok disatukan sehingga membentuk satu blok besar.
menurut hipotesis induksi tadi diperlukan N1 min 1 langkah untuk menyatukan blok yang satu tadi dan N2 min 1 langkah untuk menyatukan blok yang lainnya lagi. Digabungkan dengan langkah terakhir menyatukan kedua blok tersebut, maka langkahnya itu kan jadi N min 1 plus N2. Ini ya, N1 min 1, terus N2 min 1, terus ditambah satu langkah terakhir dengan menggabungkan keduanya gitu kan. Nah, sehingga kita peroleh jadinya kan N1 plus N2 min 2 plus 1. Nah, di sini kan N1 plus N2 kan jadinya N. Di sini apa namanya? Ini kan N1, oh di sini sorry. N1 plus N2 kan N plus 1. N plus 1, ini min 2 plus 1 kan min 1. Jadi kan hasilnya N. Karena langkah 1 dan 2 sudah diperlihatkan benar, maka terbukti bahwa suatu teka-teki susun gambar dengan N potongan selalu diperlukan N min 1 langkah untuk memecahkan teka-teki itu ya. Karena ternyata dari kedua langkah tadi kalau kita jabarkan satu persatu ya, hasilnya nanti kalau kita gabungkan itu adalah N itu sendiri ini di sini. Semoga paham ya dengan dua contoh tadi terkait induksi matematika kuat ya. Untuk contoh lebih lanjutnya bisa teman-teman sambil cari di modul pembelajaran yang saya berikan. Terus ada tugas untuk pertemuan ke-8 juga bisa teman-teman semuanya kerjakan untuk latihan dan juga tentunya akan saya gunakan sebagai penilaian dan keaktifan teman-teman dalam mengerjakan tugas. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang paham ya, bisa sambil dicari dengan literatur yang lain dan kita juga bisa sharing di sini. Semoga apa yang saya sampaikan juga mudah dipahami dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua terkait induksi matematika kuat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.